easy atau dibilang tarikan air. Lalu ada juga bucket yang ember ya Bapak Ibu, juga ada brushing mesinnya, mesin brushingnya. Area lantai ini biasanya daerah-daerahnya yang terkena banyakkan kotoran itu dalam jenis adalah lumut ya Bapak Ibu. Mereka lantainya itu berlumut dikarenakan tidak kena matahari secara terus-menerus. Jadi ketika hujan itu airnya tidak langsung dibersihkan, maka lumutnya akan menebal ya Bapak Ibu. Nah, area-area ini yang digunakan mesin pembersihannya itu adalah area-area yang luas. Area-area yang luas seperti lapangan itu pembersihannya menggunakan mesin. Sementara jika area-areanya kecil cukup menggunakan alat manual ya. Chemical yang digunakan dalam pembersihan adalah MPC, multipurpose cleaner, yang cocok dengan areanya, dengan area lantainya, dan tentu jelas harus ada power atau listrik ketika brushing karena kita menggunakan mesin, jadi harus memiliki listrik, Bapak Ibu. Nah, karena dalam pembersihan ini menggunakan listrik, setiap staff itu yang ditugaskan untuk melakukan pembersihan yang lain biasa, yang ada berapa yang saya sampaikan. Kita kalau di rumah seringkali mungkin masuk sekolahan karena kita menggunakan chemical yang bebas di pasaran, kalau ikut mereknya kita tak melihat dari ada ya, ada misal, ada apa dan sebagainya. Banyak sekali chemical motor. Chemical itu sangat bagus. Cuma karena dia mempunyai yang terasa. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus dan baik-baik, akan merusak email dari toilet. Mungkin Bapak Ibu di bawah semua peralatan yang dari porselin, toilet dan sebagainya itu dilakukan dengan pelapis agar kotoran tidak menempel ke dalamnya. Ketika kita terus-menerus menggunakan obat yang keras, itu lapisan itu akan rusak. Nah, ketika lapisan itu rusak, itu tidak akan bisa menahan kotoran yang masuk. Akhirnya masuk ke dalam bagian dari kulit itu akan menunjukkan kotoran yang lebih susah. Lebih susah. MBC. Kalau pembersihannya dilakukan secara reguler, hasilnya tetap akan sama. Tapi kalau tidak dilakukan secara reguler, memang bisa. Ibu izinkan saya untuk melakukan summary sedikit. Kebetulan summary-nya ini saya lihat juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Hendro, cuman mungkin kalau saya jelaskan summary-nya akan lebih sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah teknik pembersihan ya. Pertama, chemical yang digunakan untuk toilet bowl ini tadi ada dua macam yang ditampilkan, yaitu adalah toilet cleaner atau yang biasanya itu yang berwarna biru, Bapak Ibu, dan juga ada MPC atau multi-purpose cleaner. Kebetulan tadi ada yang bertanya, kenapa yang digunakan MPC bukan toilet cleaner? Jadi tadi Bapak Ibu seperti sudah dijelaskan di awal, untuk pembersihan menggunakan toilet cleaner ini digunakan saat general cleaning saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Untuk daily-nya digunakan multi-purpose cleaner. Karena kenapa? Karena jadi kita semua tahu bahwa toilet bowl ini bahannya adalah porselen ya, berbeda dan sedikit ringkih ya Bapak Ibu. Jika dia selalu digunakan toilet cleaner itu, bahan toilet cleaner itu adalah chemicalnya sangat keras Bapak Ibu. Jika digunakan setiap hari, ditakutkan itu malah nanti akan merusak
lapisan si toiletnya tadi. Jadi untuk regular daily-nya itu disarankan hanya menggunakan MPC saja. Toilet cleaner-nya itu digunakan hanya saat pembersihan general cleaning. Seperti itu Bapak Ibu. Alat yang digunakan tadi kita bisa lihat itu ada toilet bowl brush, ada spons, dan juga ada toothbrush Bapak Ibu, toothbrush bekas ya, tentunya ini digunakan untuk menjangkau area-area yang tidak terjangkau dengan alat. Nah, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Pertama tadi adalah tentu melakukan flushing sebelum pembersihan, lalu dibuka atau toilet bowl-nya dan disemprotkan chemical tadi sesuai dengan yang digunakan. Kalau tadi memang di video itu menggunakannya multipurpose cleaner Bapak Ibu, itu berarti adalah pembersihan saat daily-nya. Kalau nanti saat general cleaning-nya menggunakan toilet cleaner-nya Bapak Ibu, dibiarkan dulu chemical-nya mengendap selama 5 menit. Setelah itu di bagian bowl-nya itu digosok menggunakan spons. Bapak Ibu, untuk menggunakan spons ini bagian tadi ada yang bertanya, ada yang di pertanyaan adalah menggunakan yang kuning atau yang kasar atau yang halusnya. Untuk bagian yang dalam ini menggunakan yang kasarnya ya Bapak Ibu ya. Di sela-sela air keluar itu disikat atau kita usap dengan bagian spons yang hijaunya itu. Nah, kenapa tidak menggunakan toilet brush? Tadi ada yang bertanya, kenapa tidak menggunakan toilet brush? Toilet brush itu Bapak Ibu hanya digunakan untuk menjangkau bagian paling dalam dari bowl-nya itu. Jadi di lubangnya itu yang paling dalam baru gunakanlah toilet brush. Kalau samping-sampingnya yang mangkuknya itu cukup digunakan dengan si spons itu tadi Bapak Ibu. Kalau dibilang tidak hygiene mungkin jadi kita harus selalu menggunakan sarung tangan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai, jadi penggunaan sarung tangannya itu juga yang proper, bisa sampai melewati pergelangan tangan, jadi si air dari toiletnya itu tidak masuk ke dalam. Nah, baru saat kita menggunakan pembersihan yang agak dalamnya, itu menggunakan toilet bowl brush ya. Jadi setelah disikat dengan spons itu, kemudian di flush lagi agar chemicalnya terbilas, dan lalu dibersihkan semua bagiannya dengan menggunakan itu tadi. Kalau bagian dalam tadi menggunakan spons yang warna hijau, nah bagian luarnya itu gunakanlah spons yang warna kuning yang lembutnya, dan juga dilap dengan lap yang lembut. Jangan menggunakan lap yang kasar ya Bapak Ibu, karena nanti akan merusak lapisan porselennya. Nah, dan untuk bagian-bagian yang tidak terjangkau itu gunakan toothbrush atau sikat gigi, dan itu bisa dilakukan di saat pembersihan general cleaningnya. Ya, baik Bapak Ibu, itulah summary-nya. Mungkin ada satu pertanyaannya Pak Endro ya, karena sudah jam 10